begitu orang udah punya persepsi, konsep, dogma, doktrin di aku tiga, maka apapun yang akan orang ngasih nasihat aja kadang-kadang ngasih yang benar aja kadang-kadang dia nggak mau terima gitu. Oke. Yang membuat begitu diajarin kita nolak gitu. Nah yang ini nih harus dilepas dulu. Jadi mungkin mensucikan itu kalau disebut bahwa sebelum buka Quran wudhu, bener wudhu itu bukan urusan fisik ini kan berarti kan? Bukan. Tapi lepasin dulu konsep Semua, iya. dan menjadi umi dulu, Betul. pure dulu, Betul. baru nanti kecerdasan akan hadir gitu. Betul. Karena Quran turunnya ke hati. Berarti yang dibuka apa ya dulu? Hatinya dulu. Nah makanya buka Quran kitab ini, surat yang pertama kali baca surat apa? Al-Fatihah. Artinya apa? Membuka. Membuka apanya? Yes. Hati. Gitu. Assalamualaikum, selamat datang di Ngaji Bareng dari Lisan Menuju Kesadaran. Seperti biasa kita akan menyelami Quran untuk belajar bareng. Dan kita juga selalu mendisklaimer bahwa ini sesama murid yang selalu mau belajar, selalu mau bertumbuh. Dan semoga pembahasan apapun yang kita akan dialirkan ini menjadi sebuah pengetahuan dan kita bisa aplikasikan. Kita udah bahas tentang ilmu Allah dan kemarin hooknya adalah umi. Nah ini menarik. Banyak yang sering mengatakan atau umi itu adalah tidak bisa membaca. Padahal secara makna yang lebih dalam, umi itu bisa bermakna ibu, umi itu bisa bermakna original, umi itu bisa bermakna buta kitab atau dalam tanda petik tidak mengetahui kitab sebelumnya. Nah, kita selama ini. Gimana Mas Soni ini? Umi ini Mas. Kan Allah hendak menurunkan Al-Quran dengan ilmunya ke dalam hati ya. Nah hati itu harus murni gitu. Coba kita buka tuh surat 56 ayat 77 sampai 79. Oke, ini yang sering dianggap kayak wudhu gitu ya. Betul. 56, 77 ya? 77 sampai 79. Oke. Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia. Iya. Dalam kitab yang terpelihara, Ya. tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Disucikan itu artinya 3 Kang Abu. Oke. Pertama adalah hatinya bebas dari konsep, dogma, doktrin apapun ya. Oke. Karena begitu orang udah punya persepsi, konsep, dogma, doktrin di aku tiga, maka apapun yang akan orang ngasih nasihat aja kadang-kadang ngasih yang benar aja kadang-kadang dia nggak mau terima gitu. Oke. Ya kan? Ini bahaya nih. Nanti kalau dalam perjalanan kita belajar Quran kita udah punya konsep yang udah melekat gitu, yang udah diajarin dari kecil atau turun-temurun dari orang tua dan sebagainya tentang agama, tentang ajaran dan sebagainya, itu akan membuat kita nggak bisa menerima yang kebenaran yang hendak dialirkan gitu. Oke. Disucikan itu juga berarti adalah ini sebenarnya ditumbuhkan. Jadi kita mempunyai pengen punya kesadaran untuk bertumbuh terus gitu, bertumbuh terus. Dan harus punya niat yang benar-benar nggak ada niat apapun, yang sesuai kehendak Tuhan aja. Nah, Nabi Muhammad itu rasul yang umi, bukan cuma Nabi Muhammad, semua rasul itu umi gitu. Oke. Semua rasul itu umi. Umi itu artinya bukan nggak bisa baca, karena Nabi Muhammad itu pasti bisa membaca. Dia punya bisnis yang besar sekali. Dari umur muda dia udah jualan ke Syams. Dari Syams itu kalau kira-kira dari Mekah ke Syams itu Jakarta Surabaya lah. Oke. Berdagang gitu. Jadi dia udah bisa membaca. Cuman yang disebut umi di situ adalah tidak pernah membaca kitab sebelumnya. Iya. Gitu. Iya. Ya, coba kita buka di surat 29 ayat 48 dan 49. Iya benar. Dan kau Muhammad, ya balik lagi ya tanda kurung ya. Ya tanda kurungnya Sebenarnya ini kan ditambahin. Boleh nggak yang tanda kurung nggak usah kita nggak usah dibaca ya. Jadi supaya pure gitu. Ya. Dan engkau tidak pernah membaca suatu kitab sebelum Al-Quran ya. Nah, ini kan supaya enak ya. Dan engkau tidak pernah menulis sesuatu kitab dengan tangan kananmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragu orang-orang yang mengingkarinya. Nah, jadi dia tidak pernah membaca kitab sebelumnya dan tidak pernah menulis. Jadi Quran itu bukan tulisannya Nabi Muhammad. Itu dibukukan setelah itu gitu. Oke. Jadi tidak pernah menulis dengan tangannya sendiri kitab ini gitu. Nah, kenapa? Karena lanjut ya 29 ayat 49 itu. Iya. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Ya. Hanya orang-orang yang zalim yang mengingkari ayat-ayat kami. Nah, karena Quran itu sebenarnya ada di dalam, sebenarnya sudur itu diterjemahin di sini sebagai dada, tapi sudur itu artinya kesadaran. Di dalam kesadaran orang-orang yang dikasih ilmu. Tadi ilmunya pakai ilmu siapa? Ilmu Allah. Ilmu Allah nulurinnya kan. Nah, jadi hanya orang-orang zalim atau orang dalam kegelapan yang mengingkari ayat kami.
kegelapan itu salah satu cirinya adalah tadi saya suka bilang bahwa kalau ini ada handphone gitu ya, kalau cahayanya dari sana, maka ada yang gelap daerah yang tidak terkena cahaya itu. Jadi si akunya ini hilangin dulu gitu. Termasuk aku 3, yaitu isinya persepsi, imajinasi, memori, dogma, doktrin, memori, konsep. Itu semua ada di aku 3 gitu. Jadi untuk bisa paham Quran ini kita harus ke aku 2 gitu. Bebas dari semua itu gitu. Bersifat ummi, pure gitu, murni gitu. Murni. Dan baru begitu kita murnilah kita bisa dialirkan gitu. Coba kita buka tuh surat berapa? 7 ayat 157 tuh. 7:157. Ya. Yes. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi. Nah, ummi. Ini bukan dalam kurung tidak bisa baca tulis. Nah, Iya, ini kan nerjemahin udah. Iya. Persepsi ya balik lagi ya. Padahal maaf loh, yang nerjemahin ini orang berilmu nggak? Tapi bukan pakai ilmu. Maaf. Iya. Ya ilmu. Ya tafsir lah ya, Iya, atau pendekatan lah. Kok kayak gitu dong nerjemahin ini? Gitu. Iya. Yang namanya mereka dapat tertulis di dalam Taurat dan Injil. Yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Nah oke. Sekarang nih ya, 7157. Surat 3 ayat 20 coba. Jadi Rasulnya Umi kan? Iya. Sekarang yang dengerin itu, yang umatnya itu Umi nggak gitu? Oke. Surat 3 ayat 20. Kemudian, jika mereka membantah engkau, katakanlah, aku berserah diri kepada Allah dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab dan kepada orang-orang buta huruf. Langsung huruf lagi dibilangnya. Betul. Umi, benar. Umi itu pure. Iya. Gitu. Iya. Nah, sudahkah kamu masuk Islam? Sudahkah kamu tunduk dan pak sikap kan? Islam itu kan sikap, berserah. bukan label. Iya. Gitu. Oke. Nah, kalau kamu berserah, maka kamu dapat petunjuk gitu. Karena semua itu perlu tadi di episode sebelumnya menyerahkan seluruh hati, pikiran, diri, keberadaan kita untuk bisa kita tuh dibuka. Ya. Diarahkan dan dihubungkan langsung dengan Tuhan supaya dialirkan oleh petunjuk itu gitu. Dan ini menariknya lagi gini mas, tetapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan. That's it ya. Karena nggak boleh maksa. 50 ayat 45 kan? 50-45 benar. Sama bukan pemaksa. 88-21-22. Benar. Bukan pemaksa gitu. Betul, jadi kita tuh nggak boleh maksa. Jadi ya udah mau syukur nggak juga udah gitu. Iya. Gitu. Ya kan? Nabi Muhammad kenapa disebut Umi juga secara historis ya Kang Abu ya itu dia itu berasal dari keturunan Ibrahim dari jalur Ismail gitu. Sementara yang dapat kitab itu adalah turunan Ibrahim dari Ishak. Yes. Maka dia adalah turunan Ibrahim dari Ismail yang pertama yang dapat kitab. Iya. Makanya disebut kaum yang Umi gitu. Gitu. Jadi kaum Arab Mekah itu adalah kaum yang Umi. Kalau di sini mungkin ada Taurat dan Injil kali ya. Ya, kan ada Taurat dan Injil tuh dari keturunan Ishak gitu. Coba surat 2 Al-Baqarah ayat 78. Surat 2 ayat 78. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, Umi ini ya, balik lagi, Umiyun, tidak memahami kitab. Nah, jadi Umi itu bukan buta huruf, tidak membaca, tidak memahami, tidak belajar kitab-kitab sebelumnya gitu. Artinya tuh kitab tuh apa sih? Konsep, dogma, doktrin. Iya. Nah, jadi sebenarnya syarat juga untuk bisa paham Quran adalah bersifat Umi di mana kita tuh melepas semua konsep. Konsep itu ada di aku 3 dan mau nggak mau kita tuh udah diasosiasikan, dilekatkan, dijejelin dengan konsep-konsep ini yang membuat kita tuh nggak bisa paham Quran dengan yang sebenarnya hakikatnya gitu, yang membuat begitu diajarin kita nolak gitu. Nah yang ini nih harus dilepas dulu. Istilahnya tuh dibuka karena semua asosiasi konsep dogma doktrin ini membuat hati dan pikiran kita tuh tertutup gitu. Tertutup tuh bahasa Arabnya kafir. Nah kalau orang udah kafir nggak mungkin dikasih aliran kebenaran. Nah makanya harus dibuka dulu, dilepaskan. Makanya syarat pertama adalah berserah diri, Muslim. Jadi kitab ini buat orang Muslim benar, tapi bukan Muslim label gitu. Iya. Tapi sikap. Ya begitu dia Muslim, dia memasrahkan seluruh hati, pikiran dirinya untuk diserahkan kepada aku satu Tuhan. Dan dia juga bisa, kalau bisa dia pindah dari aku 3 ke aku 2. Lalu di situ dia akan dikasih kecerdasan malaikat untuk dialirkan. Tapi pertama
hati pikirannya tuh dibuka dulu gitu. Nah, gitu. Dan setelah dibuka baru diarahkan, lalu dihubungkan. Nah, begitu dihubungkan lah baru dia bisa dialirkan oleh petunjuk secara langsung gitu. Oke. Dan mau nggak mau kan begitu lahir pasti ketutup dulu, Mas. Iya. Diceritain sama orang tua, sama guru ngajinya misalnya, kan? Mau nggak mau kan gitu dulu. Makanya ada cerita kan Nabi Muhammad dibelah dulu, dadanya diangkat dulu. Semua dibersihin dulu. Oke. Itu kan perumpamaan. Nah, kayaknya kita harus bahas dulu itu sih, Mas. Bahwa Quran itu juga penuh perumpamaan, kayaknya kita harus dalamin nanti ya. Iya, karena kan nggak letterlek gitu loh. Gitu, bahwa Quran itu juga adalah amsal gitu. Bukan adalah setiap ayat Quran itu amsal. Iya, betul. Betul. Amsalin tuh artinya setiap ayatnya perumpamaan gitu. Nggak ada yang letterlek. Oke. Makanya ada yang baca Quran tersesat kan. Iya. Karena perumpamaan gitu. Betul. Wah, menarik sih. Nah, jadi kembali ke Umi tadi, berarti kan kita recap dulu nih dari beberapa pembahasan kita bahwa Quran ilmu Allah. Ilmu ini akan teralirkan ketika apa yang sudah menjadi tutupan-tutupan itu dilepasin. Betul. Dilepas ya. Betul. Jadi mungkin mensucikan itu kalau disebut bahwa sebelum buka Quran wudu, bener wudhu itu bukan urusan fisik ini kan berarti kan? Bukan. Tapi lepasin dulu konsep. Semua, iya. Dan menjadi umi dulu, pure dulu. Betul. Baru nanti kecerdasan akan hadir gitu. Betul. Karena Quran turunnya ke hati. Berarti yang dibuka apa ya dulu? Hatinya dulu. Nah, makanya buka Quran kitab ini, surat yang pertama kali baca surat apa? Al-Fatihah. Artinya apa? Membuka. Membuka apanya? Yes, paham Mas. Hati. Gitu. Iya. Karena kalau nggak melalui Al-Fatihah, hati nggak terbuka, kita tuh nggak dapat aliran gitu. Oke. Nah, gimana buka tuh kenapa kebuka? Karena ada sesuatu yang menutupi kan. Oke. Salah satu yang menutupi apa tadi? Konsep. Ya itu. Jadi mau baca Al-Fatihah berkali-kali kalau konsepnya nggak dilepas, ya nggak akan Al-Fatihah itu nggak dialamin, hanya dibaca gitu. Tapi yang menarik kalau konsep ini dianut oleh kebanyakan mayoritas dan konsep ini dianggap benar, Mas. Nah, makanya kan ada ayatnya kan. 6116 itu kan. 114 sampai 116. Iya. Coba kita buka ya. Ini menarik loh. Sehingga maksudnya kenapa jadi sulit untuk terbuka dari Karena konsep mayoritas begitu. Majority. Nah, gitu. Pantaskah aku mencari hakim selain Allah? Padahal dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu secara rinci. Oke. Orang-orang yang telah kami beri kitab mengetahui benar bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan benar. Maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. Ya. Dan telah sempurna firman Tuhanmu Al-Quran dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka dan mereka hanya membuat kebohongan. That's it. Nah, di sini ada dua, Kang Abu. Kebanyakan orang di bumi, sebenarnya kalau disebut orang-orang tuh ya, di Quran itu bukan orang loh, tapi sifat. Jadi disebut musyrikin, itu bukan orang-orang musyrik. Akhirnya kita melabeli, ini orang musyrik. Tapi sifat. Sifat itu bisa datang dan pergi ke setiap orang. Gitu. Sip. Jadi bukan personnya orang dalam konteks ini orang musyrik, tapi sifat kemusyrikan. Iya, jangan pilih orang-orang musyrik sebagai pemimpin. Al-Maidah kan? 50 gitu. 51. Itu bukan orang sebenarnya, tapi sifat. Dan itu bisa melekat ke setiap orang, meskipun label agamanya Islam. Dan bukan sesuatu yang permanen, tapi yang berubah, dinamis gitu. Nah, di sini dibilang, jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi itu bukan bumi ini, tapi aku 4. Ya, physical, wadah, pikiran. Jadi kalau kamu mengikuti pikiranmu, sifat-sifat di pikiranmu, maka itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Karena jalan Allah bukan di pikiran, adanya di hati gitu. Nah, makanya ini jangan pakai konsep di pikiran deh kalau baca Quran. Meskipun nanti kita bahas, kok nggak boleh pakai pikiran, tapi menggunakan akal. Akal itu berarti apa? Gitu kan ya. Oke Mas, menarik nih. Nah berarti kan kita juga sudah memahami. Nah kan kita tahu juga Mas bahwa intinya dalam konteks pembahasan ini pasti ada multi perspektif gitu Mas. Ya kan? Multi perspektif, nanti ada yang bilang A, bilang B, bilang C. Dan bahwa konteks perbedaan ini kan kata kuncinya adalah pemahaman yang bisa kita lakukan. Nah pertanyaannya, ya katakanlah gitu. Nanti dengar orang A, orang B, orang C berbeda. Kita pilih yang mana sih Mas? Nah kita harus lepasin semua dari semua persangkaan itu.
Nah, kita duduk diam dan membiarkan Tuhan yang bimbing langsung gitu. Nah, tapi memang perlu cara yang benar. Dan Tuhan itu kan deket ya. Ya. Jadi kita jangan kemudian punya blocking bahwa Tuhan nggak mungkin bimbing aku langsung Quran ini kepada diriku langsung. Begitu ada blocking itu nggak akan terjadi itu. Tapi kita bisa loh sebenarnya untuk memahami Quran ini, dan ketika nanti kita paham Quran dengan cara yang seperti itu, maka nilai-nilainya akan universal gitu. Yes. Oke. Nilai-nilai universal di keberadaan ini adalah kasih sayang gitu. Jadi kalau nanti outputnya adalah perdamaian, kasih sayang, tidak berselisih, universal, itu berarti benar-benar dibimbing oleh Tuhan yang Maha Kasih gitu. Seperti di surat 4 ayat 114. Betul. Jadi kita harus nanti diiringi juga perbuatan baik dan sebagainya gitu. Jadi kalau ada konsep persepsi pandangan, ya silakan aja. Tapi kita tuh jangan percaya tadi kepada kebanyakan. Konsep yang mainstream itu belum tentu yang benar ya. Betul. Mainstream belum tentu benar. Betul. Oke. Nah, yang menarik juga kan berarti kan ini outputnya ya Mas ya. Betul. Karena aku pernah ingat di satu session sama Cak Nur. Cak Nun, sorry. Dibilang gini, kita itu mentadaburi itu siapapun bisa dirasain. Yang penting dari tadabur itu adalah perilakumu setelah itu lebih baik gitu loh Mas. Betul. Outputnya tuh lebih baik gitu. Jadi dia bilang ini bukan menafsirkan, karena kalau menafsirkan tuh perlu tahu bahasa loh, itu urusan orang-orang pintar lah dia bilang gitu kira-kira. Nah, aku jadi mengingat bahwa ternyata kalau kita bicara konteksnya tafsir dengan rasa, dengan output, inti outputnya adalah kebaikan. Inti outputnya kalau kata si Cak Nun nih, hidupmu lebih apik gitu ya, lebih baik gitu, lebih bijaksana. Ya outputnya berarti di konteks di mana setelah ini perilaku kan gitu ya. Ya makanya di Quran kan Tuhan membenci orang yang baca Quran tapi tidak melakukannya. Betul. Kabur maktan indallahi antakulu malataf alun itu ya. 61, 2 dan 3. Oh iya benar. 3, coba. 61 ayat 2 dan 3. Nah, ini Pak Arif nih sering banget nih. Iya. Awas lu ngomong mulu lu kan. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangat dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan, Dad. Kita ngomong ngaji tapi nggak dikerjain. Gimana mau ngerjain kalau nggak paham? Benar. Gimana nggak paham kalau mempelajari? Nggak mempelajari itu kan kata-kata dari guru kita kan, benar. Betul. Jadi apalagi nyuruh-nyuruh orang. Tapi dia sendiri nggak ngerjain. Kalau buka Al-Baqarah surat 2 ayat 44. Kenapa kamu ngajak orang berbuat kebaikan gitu ya? Kamu sendiri nggak ngerjain. Ini menarik sih. Maka apa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab, tidakkah kamu mengerti? Ya. Jadi pertama kita baca, kita ngelakuin. Mungkin kita nggak ngelakuin karena kita nggak ngerti. Kita nggak ngerti karena kita ikut-ikutan. 17:36. Ya. Coba. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua akan dimintai pertanggungjawaban. Berapa banyak kita beragama hidup ini cuma ikut-ikut katanya, orang-orang tertentu gitu. Iya. Figur otoritas lah misalnya. Figur otoritas yang kita nggak ngerti isinya. Dasarnya apa? Ya berdoa aja kita nggak ngerti apa yang didoain. Itu nggak? Baca Qurannya bahasa Arab, nggak ngerti juga. Benar. Lalu begitu ditanya, ini apa isinya? Wallahu a'lam bishawab. Lalu kita ngerti dan menganggap itu sebagai sebuah kebenaran. Iya. Benar sih. Kenapa nggak sih kita explore langsung gitu? Betul. Wah kan dengan cara yang mudah. Itu dogma doktrin, hati-hati lah ya gitu-gitulah ya. Jadi artinya itu dan cara Allah itu cara yang mudah gitu. Al-Quran ini mudah kok gitu. Oke. Tapi ya itu tadi mungkin kita next episode kita bahas bahwa Quran ini mudah kan? Iya. Bukan sesuatu yang susah. Dan terbukti Mas Sony Agustus belajar ya. Agustus kan? Terus Februarian atau Januari bisa langsung konser lah ya gitu. Konser ya. Langsung mentas. Oke Mas, thank you. Ini sangat menarik ya teman-teman dari pembahasan ini. Sekali lagi lihatlah ini sebagai sebuah pengayaan, puzzle-puzzle dalam konteks memberikan tambahan lah ya, atau footnote lah. Anggap aja ini sebuah footnote tambahan untuk yang simpel-simpel, yang mudah-mudahan teman-teman bisa melihat dengan sudut pandang yang berbeda. Dan kita melihat dan mendalami Quran dengan cara yang mudah. Dan kita akan bahas
Gimana sih Quran itu mudah di episode yang akan datang.